قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على موالد الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini di awal bulan Sya'ban, marilah kita sejenak merenungkan jati diri kita. Siapa sebenarnya kita? Dari mana kita berasal dan kemana nanti kembali? Merenung yang demikian ini sangat kita perlukan, sebab hal itu akan dapat mengendalikan hawa nafsu kita, mengarahkan pikiran dan hati kita, serta perilaku kita dalam kehidupan yang singkat ini. Hadirin, kita adalah anak-anak Nabi Adam, penerus generasi Adam, dan melanjutkan perjuangan Nabi Adam untuk kembali ke surga. Sebab dulu Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah penghuni surga. Karena bujuk rayu iblis, maka beliau tertipu sehingga melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala di surga. Karena tipu daya iblislah Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi. Tak ketinggalan iblis dan setan pun diturunkan ke bumi. Meskipun tobat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau dan keturunannya diberi ujian untuk menghadapi bujuk rayu dan setan sepanjang hidupnya di dunia. Bila selama hidupnya di dunia ini dapat mengalahkan bujuk rayu setan, maka otomatis mereka dapat kembali ke surga. Jika mereka kalah dengan setan, maka ia akan masuk neraka bersama setan dan iblis. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Kita adalah anak-anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam yang tengah menjalani ujian kelayakan di dunia fana ini. Mampukah kita kembali ke taman surga yang indah dan abadi, atau malah tersesat di dalam neraka? Ini adalah tantangan sekaligus ujian berat bagi kita. Sebab manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak lain adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah pada Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditegaskan Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Jadi sangat jelaslah hadirin bahwa kita diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk menghamba kepada zat yang menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, bukan menghamba pada makhluk-makhluk yang diciptakannya, apalagi menghamba kepada harta benda atau pangkat jabatan. Sebab semua yang ada di dunia ini bakal binasa. Allah lah yang kekal, Allah lah yang abadi, yang menguasai kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia fana ini dalam waktu yang terbatas. Pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan abadi. Oleh karena itu, mestinya target kita yang utama adalah bagaimana memperoleh kehidupan abadi kelak dengan selamat dan dapat berkumpul dengan nenek moyang kita, yakni Nabi Adam dan Ibu Hawa di taman surga. Maka kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia fana ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat itu sangat jelas para hadirin bahwa kita diperintah oleh Allah untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat, karena negeri itu adalah tempat yang sesungguhnya Bani Nabi Adam. Karena sekarang ini kita tengah hidup di dunia dalam waktu yang terbatas, maka kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan di dunia ini secukupnya. Hal lain yang harus diperhatikan adalah selama kita tinggal di dunia ini, kita diperintah untuk berbuat baik kepada sesama dan dilarang membuat kerusakan di bumi. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Target utama kita memang untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Namun untuk mendapatkan kemuliaan itu bukan lantas sepanjang hidup itu kita gunakan untuk melaksanakan sholat, berpuasa, berdoa, dan berzikir saja sehingga malas bekerja. Kita juga diingatkan Allah untuk mengambil hak kita di dunia. Bahkan kita diperintah oleh Allah mengatur alam semesta dan isinya, termasuk mengatur sesama dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja guna menafkahi keluarga, mendidik keluarga, mengatur negara dan penduduknya sehingga tercipta harmoni dunia atau menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini memang sangat indah. Di sisi lain Allah menciptakan manusia yang dilengkapi syahwat atau perasaan yang menghadirkan kesenangan. Jadi kita manusia itu melihat dan menikmati keindahan dunia, maka dia akan sangat senang, terhibur, mabuk, bahkan lupa daratan. Manusia mana yang tidak suka harta yang banyak? Manusia mana yang tidak suka aneka perhiasan indah dan mahal? Manusia mana yang tidak suka pada rumah mewah, sawah, tanah luas, dan mobil yang mewah? Manusia mana yang tidak suka pada pangkat dan jabatan tinggi? Manusia mana yang tidak suka perempuan-perempuan cantik dan anak-anak yang tampan dan cerdas? Pada umumnya manusia akan menjawab tidak ada. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan oleh Allah dihiasi dengan syahwat. Hal itu tentu berbeda dengan malaikat, karena malaikat tidak dilengkapi syahwat. Maka mereka tidak tertarik sedikit pun terhadap keindahan dunia ini. Mereka hanya bersujud dan menyembah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Allah memang menghiasi manusia dengan rasa suka terhadap hal-hal yang bersifat materi untuk dinikmati dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di dunia. Namun Allah juga mengingatkan kepada manusia agar tidak tertipu oleh keindahan materi dunia ini, sebab mereka tidak akan kekal di dunia ini. Dalam waktu yang singkat manusia pun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya. Hal demikian ini dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ini. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dari ayat tadi sangat jelas para hadirin bahwa kesenangan duniawi adalah kesenangan semu, kesenangan yang terbatas. Begitu juga keindahan dunia juga keindahan semu dan terbatas. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan menikmati fasilitas dunia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertipu oleh dunia fana ini sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mengingatkan kita bahwa keindahan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang penuh tipu daya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur." Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Lantas bagaimana cara kita untuk menikmati fasilitas dunia yang menyenangkan ini agar kita tidak tertipu oleh indahnya dunia serta tidak terjerumus oleh syahwat kita? Kuncinya kita harus zikrullah, ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan cara begitu kita pasti akan ingat pula akan jati diri kita dan tugas kita yang sebenarnya. Di samping itu, kita juga harus mampu menjadikan hal-hal yang semu dan sementara itu menjadi barang-barang yang kekal. Harta dan anak-anak yang kita miliki dan kita kuasai di dunia ini adalah bernilai semu. Pangkat, jabatan, dan kedudukan juga bernilai semu. Hal yang semu ini akan mudah menipu dan menjerumuskan pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu menjadikan yang semu itu bernilai kekal, maka kita akan rugi besar, bahkan malah bisa celaka karenanya. Hadirin, untuk menjadikan harta kita bernilai kekal, syarat utamanya adalah harta itu diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian harta itu digunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, seperti menafkahi keluarga, membiayai pendidikan anak-anak, dan fasilitas lainnya. Sebagian yang lain diprioritaskan untuk beribadah wajib, yakni untuk pergi haji dan berzakat, dan sisanya dapat digunakan untuk amal jariah, bersedekah, membantu sesama, menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Anak-anak kita juga semu dan sementara. Oleh karena itu, kita harus dapat menjadikan mereka menjadi kekal. Mereka harus kita didik sebaik-baiknya. Kita bekali mereka dengan ilmu agama yang cukup. Di samping kita bekali ilmu-ilmu dunia. Dari usaha yang demikian ini, insya Allah mereka akan menjadi anak yang soleh, dan anak soleh ini termasuk hal-hal yang bernilai kekal. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Pangkat, jabatan, dan kedudukan adalah sementara. Bila tidak berhati-hati, hal itu akan mencelakakan pemiliknya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bagi yang memiliki pangkat, jabatan, dan kedudukan serendah setinggi apapun, hal itu adalah amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Bila kita amanah dan mengemban jabatan itu, yakni bekerja dengan benar, adil, dan jujur untuk melayani masyarakat, khususnya di Pondok Pesantren Nurul Athaqafah, insya Allah akan bernilai kekal. Namun jika kita tidak dapat bekerja dengan benar, adil, dan jujur, tidak mengedepankan kepentingan umum, terlebih menzolimi masyarakat, maka semua itu akan mencelakakan sang pemiliknya. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Dari uraian singkat tadi, saya mengajak saya pribadi juga hadirin untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, sebab kehidupan ini adalah kehidupan semu yang menipu. Oleh karena itu, agar kita tidak tertipu, kita harus menjadikan apa-apa yang kita miliki di dunia ini menjadi hal atau benda-benda yang bernilai kekal dan berorientasi akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawabu wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan. Demikian khutbah singkat ini saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafah wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن من فيها ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.